Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu berdoa dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Yesus Tuhan, ku mau mengejar hadir-Mu. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Ku mau kejar hadir-Mu Tuhan, dan ku perlu Kau. Dekat padamu itu rinduku, dan setiap kataku Tuhan, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ku mau bawa sembahku, membawa
kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Ku mau mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, ku mau dekati hati-Mu Tuhan. Ku mau selalu ada dalam hadirat-Mu, sebab ku rasakan damai dalam hadirat-Mu. Oh, dan ku bawa sembahku, ku mau tinggikan Engkau Yesus, sebab Kau layak dipuji, sebab Kau layak disembah selamanya. Ku mau tinggikan nama-Mu Yesus. Ku mau nyatakan kebesaran-Mu di hidupku Tuhan. Sebab Kau sungguh baik, sebab Kau sungguh baik Yesus. Ku bersyukur. Shiriarabaya Shando. Oh, Yesus Kau yang setia. Ku bersyukur Tuhan. Shiriarabaya Shando. Haleluya. Yesus Kau baik, Kau baik, Kau baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur sampai hari ini Engkau tetap percaya kami, Engkau tetap percayakan apapun yang Engkau percayakan dalam hidup kami. Kepercayaan buat keluarga, buat pelayanan, buat pekerjaan, buat hubungan dengan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih percayakan kami kesempatan yang baru. Kami bersyukur Tuhan untuk Tuhan yang selalu setia di tengah-tengah kami yang sering mengecewakan Tuhan, tapi Engkau selalu ada bersama kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami rindu mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biar Roh Kudus berikan kami hikmat, dan biar firman Tuhan ini menjadi rhema dalam kehidupan kami, sehingga ini dapat mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya sangat bersuka cita bisa berjumpa lagi dengan saudara dalam Saat Teduh. Dan di bulan Desember ini, bulan penuh kasih, bulan paling dinanti-nantikan, bulan yang paling seru dan yang paling banyak makanan, yaitu bulan Desember. Tidak terasa kita udah sampai di akhir tahun ini, dan kita melihat bahwa perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kita, pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, membuat kita menjadi pribadi yang patutnya bersyukur untuk semua yang Tuhan telah buat dalam kehidupan kita. Saat ini saya ingin sharing firman Tuhan tentang peristiwa Petrus berjalan di atas air, di mana Yesus muncul di tengah-tengah murid-muridnya di perahu, dan mereka kira itu hantu, dan Yesus bilang, ini aku. Kemudian Petrus, salah satunya murid yang ada dalam perahu itu, yang berkata kalau itu Tuhan,
Buat saya juga bisa berjalan di atas air seperti kamu, seperti Yesus bisa berjalan di atas air. Dan Yesus bilang, ya why not, come on, ayo berjalan di atas air, keluar dari perahu itu. Sekilas kita bisa melihat peristiwa ini sebagai analogi atau ilustrasi dalam kehidupan kita. Ya, Yesus datang, terus kita nggak percaya. Yesus yakinkan kita untuk bisa keluar dari zona nyaman kita, dari area yang membuat kita nyaman, area yang kita ketahui, melangkah ke step into the unknown, melangkah ke sesuatu yang kita tidak tahu, sebuah lapangan baru, sebuah kesempatan yang baru, sebuah pekerjaan yang baru, atau hubungan yang baru, atau kepercayaan yang baru, banyak hal yang baru yang kita nggak tahu, tapi Tuhan ajak kita ke sana. Dan seringkali yang terjadi adalah pergumulan percaya atau enggak, percaya atau enggak. Selain oke, aku percaya, tapi aku berani atau enggak, berani atau enggak. Nah, di sini Yesus memberanikan diri, Petrus memberanikan diri untuk melangkah keluar. Dan yes, terbukti bahwa Petrus berhasil menginjakkan kakinya di atas air dan tidak tenggelam, setidaknya beberapa langkah. Dan sejarah mencatat Petrus berjalan di atas air. Tetapi di sini dikatakan dalam Matius 14 ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, lalu takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ini sifat dasar manusia. Saat mulai angin bertiup, saat badai datang, saat godaan datang, saat tekanan hidup datang, kita mulai goyah dan mulai berteriak, Tuhan, tolonglah aku, dan kita mulai tenggelam. Padahal Tuhan di depan mata kita. Padahal Tuhan ada di depan kita. Dengan jelas kita melihat Tuhan ada di depan kita. Berapa banyak dari kita yang seperti itu? Tuhan sudah panggil kita ke satu tempat. Tuhan sudah tetapkan kita. Dan kita sudah komit. Oke Tuhan, saya akan lakukan sesuai caramu. Saya akan ikuti panggilanmu. Saya akan mulai mengerjakan ini dengan prinsip kerajaan Allah. Saya mau mengerjakannya ini dengan firman Tuhan, dengan kejujuran, tanpa kecurangan, atau apapun itu yang Tuhan panggil kita untuk lakukan sesuatu. Tetapi ketika godaan datang, angin mulai bertiup, kita mulai tenggelam, kita mulai bimbang, kita mulai takut. Dan yang parahnya, kita tenggelam di depan Yesus yang lagi berdiri di depan kita. Itu sebuah hal yang unik. Ada Yesus tapi kita tenggelam. Yesus di depan, kita tenggelam. Terkadang kita sebagai manusia maunya Tuhan itu selalu pegang tangan kita. Padahal kenyataannya ada momen-momen tertentu yang Tuhan izinkan Dia nggak pegang tangan kita, tetapi Dia ada di depan kita. Dia siap untuk menolong kita, tetapi Dia panggil kita untuk melangkah. Dia panggil kita untuk berani melangkah. Bukan berarti Yesus meninggalkan kita. Hanya saja memang ada momen Yesus itu tidak pegang tangan kita. Yesus mau kita melangkah dengan berani dan menaruh kepercayaan kita kepada Yesus yang sebenarnya ada di depan kita. Berapa banyak kita mengalami proses hidup, pergumulan hidup, dan kita berkata bahwa Tuhan, di mana Engkau? Kita merasa seperti tidak ada Tuhan. Angin bertiup, badai datang, kita merasa Tuhan, Kau nggak genggam tanganku, Kau di mana Tuhan? Padahal Tuhan selalu ada. Tuhan ada di depan kita. Justru Dia sangat nyata di tengah-tengah badai. Dia ada, Dia hadir. Dan apa yang terjadi, saudara? Petrus mulai bimbang dan tenggelam. Kemudian Yesus langsung menangkap dia dan menolong dia sehingga Petrus tidak tenggelam. Meskipun kita merasa seperti mau tenggelam, tapi Yesus nggak pernah izinkan kita tenggelam. Dia selalu tangkap kita dan tangannya tak kurang panjang untuk menolong setiap kita. Kita boleh hampir tenggelam, tetapi kita nggak pernah tenggelam karena Tuhan selalu ada untuk menolong kita. Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Mengapa kita bimbang, saudara? Saya berdoa biar firman ini meneguhkan hati saudara yang mungkin saat ini sedang ada dalam tiupan angin, sedang ada dalam cobaan hidup, dalam pergumulan hidup, sehingga membuat hati kita bimbang. Tuhan ada atau enggak? Tuhan tolong saya atau enggak? Tuhan Engkau di mana? Tuhan Engkau pegang tanganku atau enggak? Biar lewat firman ini, saudara menyadari bahwa Yesus selalu ada di depan saudara, siap untuk menangkap tangan saudara. Yang diperlukan adalah kita untuk berani melangkah. Kita untuk berani untuk terus melangkah dan percaya bahwa Yesus siap menolong kita. Sehingga hati kita tidak bimbang dan kita tidak akan tenggelam meskipun ditiup oleh angin. Saya berdoa biar firman ini memberkati saudara dan saudara menjadi kuat di dalam Tuhan. Mari bersama kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami percaya Engkau tak pernah melepaskan kami. Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan kami. Dan Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Dan tangan-Mu tak kurang panjang untuk menolong kami. Saat ini Tuhan, hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan dan tantangan hidup. Engkau berikan kekuatan Tuhan. Roh Kudus, Engkau berikan pertolongan, Engkau buka setiap pintu Tuhan. Berikan kekuatan, penghiburan bagi setiap mereka. Sehingga mereka merasakan bahwa Tuhan Engkau selalu ada. Bahkan di dalam api pun Engkau ada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar firman-Mu menguatkan setiap kami. Dan kami serahkan hidup kami dan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.